Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan soal asli matematika STIS. Nah, untuk video kita kali ini akan membahas tentang persamaan eksponen. Untuk materi dan soalnya nanti adik-adik bisa unduh atau download di link pada deskripsi pada video ini ya. Nah, di sini udah kakak siapkan materinya, yaitu pertama di sini A pangkat fx sama dengan A pangkat p, di mana solusinya itu adalah fx sama dengan p. Kemudian kalau dia A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, itu solusinya adalah tinggal mencoret nilai A-nya, maka fx sama dengan gx, dan seterusnya ya. Jadi adik-adik ini bisa baca sendiri ya, dengan cara mengunduh atau mendownload file soal dan materinya di link yang udah kakak siapkan di video ini. Cek aja deskripsi dari video ini ya. Oke, agar lebih jelas kita coba aja langsung bahas soal-soal aslinya. Oke, sekarang kita coba di soal nomor 1, yaitu soal STIS tahun 2017. Nah, di sini tertulis 8 pangkat M sama dengan 27, maka nilai dari 2 dikali 4 pangkat M, dikurang 2 dikali 2 pangkat M itu berapa? Nah, kita mulai dari mengubah 8 pangkat M-nya. Jadi kita tulis dulu ya, 8 pangkat M sama dengan 27. Nah, 8 pangkat M itu kan kita bisa buat menjadi 2 pangkat 3 dipangkati M, ya kan? Nah, ini 3 pangkat 3, ya kan? Nah, ini kan bisa ditukaran nih, tukaran seperti ini. Tukaran, ya. Nah, kenapa? Karena bilangan berpangkat, kalau dipangkatkan kan pangkatnya dikali ya. Nah, jadi kan kalau kali kan sifatnya komutatif, bisa dibalik-balik. Ya, ini kita bisa coret nih. Kita coret, ya, sehingga hasilnya 3. Jadi 2 pangkat M itu hasilnya 3. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Soalnya seperti ini ya. 4 pangkat M kurang 2, 2 pangkat M ya, seperti ini. Nah, 4 ini kan bisa 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 seperti ini kita tulis. Kurang nih, ini biarin aja karena udah sama. Nah, ini kan bisa dibalikkan ya. Kita tukaran seperti ini. Nah, tukaran dia. Oke. Nah, sehingga kita bisa substitusi nih. 2 pangkat M kan 3. Berarti ini bisa kita ganti dengan 3 ya. Kita ganti 3. Oke. Nah, sehingga hasilnya apa? Ini 9 ya. Kurang ini 6 ya. Berarti 18 kurang 6. Itu 12. Nah, jadi jawabannya itu C ya. Hasilnya adalah 12. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua, yaitu soal STIS 2017. Nah, ini masih sama dengan soal yang pertama, yaitu di tahun 2017 juga. Nah, katanya di sini adalah penyelesaian dari persamaan ini, ya, di mana adalah himpunan penyelesaiannya A dan B. Maka nilai A plus B adalah, nah di sini kita coba dulu tuliskan soalnya ya. Kita tulis dulu soalnya, nih. Nah ini kan 32 ya, kita tulis lagi ya. Nah ini kita tulis kembali seperti ini, ya. Nah di mana 32 itu bisa 2 pangkat 5 ya, 2 pangkat 5 seperti ini. Ini 2x tambah 1. Nah ini kan x kuadrat tambah 5x tambah 11, ini bisa kita kalikan ya. Jadi 10x tambah 5 ya, kita kali ya, pangkatnya nih kita kali. Nah ini kita bisa coret nih ya, kita coret sehingga hasilnya x kuadrat tambah 5x tambah 11, ini 10x tambah 5. Nah ini kita pindah ini ya ke sisi kiri. Ini x kuadrat tambah 5x kurang 10x ya, tambah 11 kurang 5 sama dengan 0. Nah ini x kuadrat, ini kalau dikurangin jadi min 5x, ini kalau dikurangin jadi 6 ya, sama dengan 0. Nah katanya kan himpunan penyelesaiannya A dan B ya. Ini kan A dan B itu adalah akar-akarnya ya. Dalam fungsi kuadrat itu namanya akar-akarnya. Ini kan bisa kita pakai rumus ini ya. X1 tambah X2 min B per A. Masih ingat kan rumus fungsi kuadrat kalau dia hasil jumlah akar-akarnya. Nah, karena di sini akar-akarnya namanya A dan B, A tambah B, apa rumusnya? Min B per A. Ini B-nya ya. Ini A-nya 1. Berarti min 5 lagi per A-nya 1, hasilnya 5. Nah, jadi jawabannya di sini adalah D ya. Jawabannya itu 5, hasil penjumlahan A plus B-nya. Jadi kita nggak usah faktor ini. Jadi ini nggak perlu difaktor ya. Tidak usah difaktor ya. Nah, jadi kita pakai sifat ini aja. Oke? Nah, bisa dipahami? Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita di soal nomor 3, yaitu soal STIS tahun 2017. Nah, di sini adik-adik diminta untuk menentukan nilai X dari persamaan ini ya. Nah, sekarang kita coba selesaikan persamaannya. Kita tulis dulu akar 4 pangkat 3, lalu dipangkatin lagi dengan X. Kemudian
2 pangkat X kuadrat dikali dengan akar 2 pangkat 3 lalu dipangkati lagi dengan minus 8. Nah, ini bisa dibuat menjadi 4 pangkat sepertiga ya. Oke, kenapa? Coba adik-adik ingat lagi tentang konsep akar ya. Akar A pangkat MN itu bisa dibuat menjadi seperti ini ya. Nah, ini dia ya. Pangkat di dalam dibagi dengan pangkat di luar. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita tulis lagi. Ya, ini bisa dibuat sepertiga ya. Pangkat di dalam per pangkat di luar. Kemudian ini minus 8. Nah, ini kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Kemudian pangkat sepertiga. Kemudian pangkat lagi X ya. 2 pangkat X kuadrat. Ini bisa dibuat jadi minus 8 per 3 ya, pangkatnya dikali, oke? Nah, kemudian ini bisa dikali semua pangkatnya menjadi 2 per 3X, sama dengan, nah ini kalau dia sama, dikali, itu pangkatnya ditambah, jadi X kuadrat kurang minus 8 per 3, kenapa kurang? Karena di sini minus ya, ini minus, oke? Nah, kemudian ini kan bisa kita coret nih, kita coret menjadi 2 per 3X sama dengan X kuadrat kurang 8 per 3. Nah, kita kali aja dengan bukan negatif, kita kali dengan 3 ya. Kita kali dengan 3, kenapa? Karena di bawahnya semua menggunakan angka 3. Jadi ini habis, tinggal 2X, ini jadi 3X kuadrat, ini menjadi 8. Nah, sehingga kalau kita pindahkan, dia menjadi seperti ini, kurang 2X ya, pindah isi 2X ya, kurang 8 sama dengan 0. Nah, ini kita udah mendapatkan suatu persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat berarti bisa difaktor. Ingat ya, bagaimana cara memfaktor fungsi kuadrat? Ini sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena depannya 3. Ini 3X ya. Ini 3X. Oke, sama dengan 0. Nah, teorinya seperti ini ya, fungsi kuadrat ya, kalau lupa. Jadi, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Itu dia kalau A-nya tidak sama dengan 1, itu cara memfaktornya seperti ini ya. Seperti ini cara memfaktornya. Dikali hasilnya AC ditambah hasilnya B. Oke. Nah, di sini ABC-nya A-nya 3. Ya, A-nya itu 3, B-nya itu adalah minus 2, C-nya itu adalah minus 8. Nah, berarti di sini dikali hasilnya 3 kali 8, minus 8, minus 24. Ditambah hasilnya minus 2. Maka jawabannya itu adalah di sini minus 6 sama plus 4 ya. Nah, berarti ini kalau kita kalikan ke dalam, ini menjadi X, ini menjadi 2, ini menjadi 3X tambah 4 sama dengan 0. Nah, berarti di sini X kurang 2 sama dengan 0, X-nya itu adalah 2. Atau 3X tambah 4 sama dengan 0, berarti X-nya itu adalah minus 4 per 3. Nah, dari sini nilai X-nya ada 2, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 4 per 3, berarti jawabannya di sini adalah D ya. Kenapa? Karena yang 2 nggak ada ya. Yang ada di sini hanya minus 4 per 3. Oke, bisa dipahami? Demikian untuk nomor 3, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang keempat, yaitu solstice tahun 2016. Di sini udah ada persamaannya yang kita mau cari. Kita disuruh di sini menentukan nilai persamaannya tuh dalam bentuk AB-nya di sini ya. Nah, jadi kita mulai menyelesaikannya. Kita tulis dulu persamaannya nih 32 A pangkat plus B ya. Ini 16 A kurang 2B. Nah, 32 itu kan bisa ditulis 2 pangkat 5 ya, seperti ini. A plus B, 16 tuh 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4. A kurang 2B. Nah, coba ingat-ingat lagi teori bilangan berpangkat. Kalau dia dipangkati kan pangkat dikali ya. Berarti ini 5A plus 5B. Ini 4A kurang 8B. Oke? Nah, kemudian kalau pangkatnya seperti ini, posisinya di bawah, itu kan bisa naik ke atas. Teorinya ini. Ya, ini teorinya. Oke? A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, berarti ini bisa naik menjadi negatif dia. Ya. Oke? Nah, ini menjadi 2, 4 pangkat 4A ya, 8B. Oke? Nah, ini kita bisa coret menjadi 5A kurang 5B. Ini 4A kurang 8B. Nah, tinggal kita pindahkan. Minus 5A kurang 4A minus 8B tambah 5B. Nah, ini menjadi 9A. Ini menjadi 3B. Nah, kalau kita bagi ya kedua sisi dengan 3, atau negatif 3 kita bagi, itu menjadi 3A sama dengan B. Nah, jadi jawabannya apa? B itu adalah 3A. Berarti di sini choice-nya yang cocok adalah choice C, di mana B sama dengan 3A. Oke? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya.
Oke, sekarang kita di soal yang kelima atau soal yang terakhir pada video kita kali ini, yaitu solstice tahun 2016 di sini. Nah, katanya di sini 7 pangkat A dikali 7 pangkat B sama dengan 7 pangkat C dibagi dengan 7 pangkat D. Nilai D dinyatakan dalam bentuk ABC adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ya caranya ya. 7 pangkat A kita tulis dulu, 7 pangkat B. Ini 7 pangkat C dibagi dengan 7 pangkat D. Nah, kalau dikali itu pangkat ditambah, kalau dibagi itu pangkat dikurang. Nah, berarti ini bisa kita buat 7 pangkat A plus B. Ya, ini 7 pangkat C kurang D. Nah, ini kan kita bisa coret ya, karena dia sama nilainya di kiri dan di kanannya, dan dia konstanta. Sehingga ini apa? A plus B sama dengan C kurang D. Nah, kita pindahin nilai D-nya menjadi D. Kenapa? Karena dia negatif awalnya, pindah ruas, dia menjadi positif. Kemudian kita pindah isi A dan B-nya, itu menjadi C kurang A, ya, karena di awalnya positif, pindah jadi negatif, kurang B. Nah, kita udah ketemu nih jawabannya. Berarti nilai D-nya adalah C kurang A kurang B. Nah, jadi jawabannya di sini adalah B. Oke? Bisa dipahami? Nah, demikian video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel KP Math agar terus berkembang, ya. Semoga bermanfaat videonya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.